Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di webinar kita kali ini yang berjudul Privasi dan juga Keamanan di Dunia Digital. Perkenalkan, nama saya Bagus Ahmad Hidayat, mahasiswa dari MSB Bisai Academy Batch 7, dan saya akan menjadi pemateri untuk topik penting yang semakin relevan di era digital saat ini. Di zaman sekarang ini, di mana hampir semua aktivitas kita ini terhubung secara online, menjaga privasi dan juga menjadi hal yang sangat krusial. Data pribadi, interaksi, hingga aktivitas keseharian kita ini bisa dengan mudah tersimpan dan juga tersebar di dunia maya. Oleh karena itu, pada sesi hari ini, saya akan membantu Anda semua untuk memahami cara melindungi privasi dan juga mengamankan data pribadi agar tetap aman dan juga terkendali. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan agenda yang akan kita bahas hari ini. Di mana yang pertama ini kita akan membahas mengapa menjaga privasi digital itu sangat penting di era saat ini. Lalu kita akan melihat apa itu jejak digital dan juga bagaimana cara menguranginya. Setelah itu kita akan membahas ancaman yang mungkin kita temui di media sosial serta langkah-langkah praktis untuk melindungi privasi kita. Dan juga tidak hanya itu, kita juga akan membahas bagaimana mengontrol data kita di berbagai platform digital dan juga mengamankan perangkat pribadi kita. Dan yang terakhir, kita akan membahas keamanan untuk perangkat pribadi. Pembahasan pertama, mengapa privasi digital penting? Kita akan mulai dengan membahas pentingnya menjaga privasi digital. Hal ini meliputi perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan, pencegahan risiko terhadap identitas kita, serta menjaga hak dasar kita untuk memiliki privasi di dunia digital. Data yang kita miliki adalah bagian dari identitas kita, dan juga menjaganya tetap aman adalah hal yang sangat penting. Risiko kehilangan privasi. Jika privasi digital ini tidak terjaga, maka data kita dapat digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Risiko ini juga mencakup penyalahgunaan data, pencurian identitas yang bisa menyebabkan berbagai masalah, hingga pemantauan aktivitas kita tanpa izin. Semua ini juga menunjukkan betapa rentannya data kita jika tidak dijaga dengan baik. Privasi digital adalah hak dasar. Oke, privasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu di dunia digital. Kita berhak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses informasi kita dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Dengan menjaga privasi, kita dapat memastikan data kita tidak disalahgunakan atau digunakan di luar batas yang kita inginkan. Menghindari manipulasi dan eksploitasi. Dengan menjaga privasi digital, kita bisa menghindari manipulasi atau eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi ini seringkali digunakan untuk menargetkan iklan atau bahkan mempengaruhi opini kita secara halus. Nah, dengan privasi yang terjaga ini, kita bisa melindungi diri dari segala bentuk manipulasi. Melindungi keamanan pribadi dan profesional. Privasi digital ini juga penting untuk menjaga keamanan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Informasi sensitif seperti data pekerjaan atau data pribadi dapat menimbulkan risiko jika jatuh ke tangan yang salah. Maka, memahami pentingnya menjaga privasi adalah langkah awal yang sangat penting untuk melindungi diri dari potensi serangan cyber. Kita masuk ke pembahasan kedua, apa itu jejak digital? Nah, jejak digital ini adalah semua aktivitas online yang kita lakukan dan meninggalkan data. Ini yang kita, ini termasuk aktivitas yang kita sengaja bagikan seperti postingan ataupun komentar yang dikenal sebagai jejak aktif. Ada juga jejak pasif, yaitu data yang terekam tanpa kita sadari, misalnya saat kita mengunjungi situs web atau mengaktifkan lokasi di perangkat kita. Jejak digital ini seringkali dapat diakses oleh perusahaan ataupun pihak ketiga.
Jenis-jenis jejak digital. Sama seperti sebelumnya, di mana jejak digital terdiri dari dua jenis utama, yaitu jejak aktif dan juga jejak pasif. Jejak aktif adalah segala sesuatu yang kita bagikan secara langsung, seperti mengunggah foto atau menulis komentar. Dan di sisi lain, jejak pasif ini dikumpulkan dari aktivitas kita yang terekam tanpa kita ketahui, misalnya saat mengunjungi situs atau menggunakan aplikasi dengan fitur pelacakan. Dampak jejak digital. Jejak digital kita ini memiliki dampak besar. Salah satunya adalah berkurangnya privasi kita seiring waktu. Nah, data yang dikumpulkan sharing digunakan untuk iklan yang dipersonalisasi berdasarkan aktivitas kita. Selain itu, jejak digital juga bisa menimbulkan risiko keamanan karena semakin banyak informasi kita yang terekam dan rentan disalahgunakan. Cara mengurangi jejak digital. Untuk mengurangi jejak digital, ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan. Misalnya menggunakan metode incognito saat browsing agar riwayat ini tidak tersimpan, lalu membatasi postingan di media sosial agar informasi kita ini tidak terlalu terbuka, dan juga menonaktifkan pelacakan lokasi pada perangkat. Secara berkala mengatur privasi akun untuk memastikan bahwa data kita ini tetap aman. Lalu ada tips untuk mengamankan jejak digital. Selain mengurangi jejak digital, penting juga untuk menjaga keamanan data yang sudah ada. Beberapa tips yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk tiap akun, menghapus akun yang sudah tidak digunakan, rutin memeriksa izin aplikasi yang kita install, dan juga melindungi perangkat dengan antivirus untuk mencegah ancaman digital. Masuk ke pembahasan ketiga, di mana ada ancaman privasi di media sosial. Media sosial sangat rentan terhadap berbagai ancaman privasi. Salah satu ancaman utamanya adalah pencurian identitas, di mana informasi pribadi kita bisa disalahgunakan oleh orang lain. Selain itu, banyak platform mengumpulkan data kita tanpa kita sadari atau tanpa izin yang jelas. Dan ini bisa beresiko jika data ini jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Peretasan akun juga menjadi ancaman yang sering terjadi, di mana akun kita ini dapat diambil alih oleh pihak luar. Lalu ada jejak digital di media sosial. Setiap unggahan yang kita buat di media sosial ini itu sebenarnya meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya. Data ini juga bisa dilacak oleh pihak ketiga, bahkan ketika kita menghapus unggahan tersebut, jejaknya ini mungkin tetap ada di server platform ataupun disalin oleh orang lain. Profiling dan iklan bertarget. Banyak platform media sosial menggunakan data kita untuk membuat profil pengguna. Profiling ini bertujuan untuk menargetkan iklan sesuai dengan minat kita, yang didasarkan pada perilaku kita di internet. Meskipun terlihat sederhana, praktiknya mengurangi privasi karena perilaku kita ini dipantau secara terus-menerus. Ada oversharing atau berbagi yang terlalu berlebihan. Oversharing atau berbagi berlebihan di media sosial adalah salah satu penyebab utama bocornya privasi. Ketika kita mengunggah terlalu banyak informasi pribadi, seperti halnya lokasi, aktivitas sehari-hari, atau hal-hal yang terlalu mendetail, data tersebut ini bisa disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan yang tentu saja tidak baik. Lalu ada tips mengamankan privasi di media sosial. Untuk melindungi privasi kita di media sosial, penting juga untuk membatasi informasi pribadi yang kita unggah. Selain itu juga pastikan kita ini menggunakan pengaturan privasi yang ketat di akun media sosial kita dan juga selalu berhati-hati dengan siapa kita berbagi informasi. Lalu langkah-langkah ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko dari ancaman privasi di media sosial. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, mungkin kalau belum ada, kita lanjut ke pembahasan keempat. Langkah praktis melindungi privasi. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah praktis untuk melindungi privasi digital kita. Di mana langkah pertama ini adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Pastikan kata sandi kita ini panjang, unik, dan juga mengandung kombinasi huruf, angka, juga simbol. Selanjutnya itu aktifkan verifikasi 2 langkah di akun-akun penting untuk menambah lapisan keamanan ekstra. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperbarui aplikasi dan juga sistem. Karena pembaruan ini seringkali mengatasi celah keamanan. Dan terakhir, batasi informasi pribadi yang kita bagikan secara online dan juga perhatikan pengaturan privasi di setiap platform yang kita gunakan. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah adalah cara yang efektif untuk menambah lapisan keamanan pada akun kita. Dengan mengaktifkan fitur ini, setiap kali kita login, kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP atau menggunakan aplikasi autentikator. Ini akan sangat membantu mencegah akses tanpa izin meskipun seseorang mengetahui kata sandi kita. Selanjutnya ada memperbarui aplikasi dan sistem secara berkala. Pembaruan perangkat lunak adalah langkah penting untuk memastikan perangkat kita ini aman. Setiap pembaruan membawa perbaikan celah keamanan dan juga bug. Maka pastikan untuk mengaktifkan pembaruan otomatis agar perangkat kita ini selalu dilindungi dengan versi yang terbaru. Lalu ada batasi informasi pribadi yang dibagikan secara online. Untuk menjaga privasi, batasi informasi pribadi yang kita bagikan online. Hindari memasukkan data sensitif seperti halnya alamat rumah atau nomor telepon di media sosial. Lalu juga gunakan pengaturan privasi yang ketat pada akun kita dan juga selalu waspada terhadap upaya phishing ataupun rekayasa sosial. Gunakan VPN untuk keamanan online. Menggunakan VPN untuk mengenkripsi data, Anda itu sangat mengakses internet, terutama ketika terhubung ke WiFi publik. Nah, VPN ini menyembunyikan alamat IP kita dan juga membantu melindungi informasi pribadi kita dari para peretas. Maka pastikan untuk memilih VPN yang terpercaya agar privasi kita ini tetap terjaga. Masuk ke pembahasan kelima, yaitu mengontrol data di platform digital. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara mengontrol data kita di platform digital. Langkah pertama adalah meninjau dan juga mengatur pengaturan privasi di setiap platform yang kita gunakan. Selanjutnya penting untuk memahami kebijakan privasi yang diterapkan oleh platform tersebut. Dan juga terakhir kita juga perlu secara rutin menghapus data yang sudah tidak relevan atau tidak diperlukan lagi. Meninjau pengaturan privasi di platform. Sangat penting untuk meninjau pengaturan privasi di setiap platform, baik itu di media sosial, aplikasi, ataupun layanan online. Tentukan siapa saja yang dapat melihat data kita, kelola izin aplikasi untuk mengakses data pribadi, dan juga batasi penggunaan data oleh pihak ketiga yang tidak perlu. Memahami kebijakan privasi platform. Sebelum menggunakan platform, maka pastikan untuk membaca dan juga memahami kebijakan privasi mereka. Perhatikan juga bagaimana data kita ini dikumpulkan dan digunakan, serta hak-hak yang kita miliki terkait data pribadi. Pilih platform yang transparan dan memberi Anda kontrol atas data.
Selanjutnya ada menghapus data yang tidak diperlukan. Untuk mengontrol data pribadi, pastikan untuk selalu menghapus informasi yang tidak perlu, seperti contohnya riwayat pencarian atau aktivitas yang sudah lama tidak relevan. Selain itu juga pastikan untuk menghapus akun-akun yang sudah tidak aktif lagi dan juga kelola konten yang disimpan di berbagai platform agar tidak ada data pribadi yang terbuang sia-sia. Lalu ada pilih platform yang menghormati privasi. Terakhir, pilihlah platform yang benar-benar menghormati privasi kita, lalu cari platform dengan kebijakan privasi yang jelas, yang menyediakan kontrol penuh atas data pribadi. Platform dengan enkripsi data akan lebih baik dalam melindungi informasi sensitif. Lalu ke pembahasan keenam kita atau pembahasan terakhir ada keamanan untuk perangkat pribadi. Kita mulai dengan keamanan perangkat pribadi kita yang merupakan langkah pertama untuk melindungi data dan juga informasi pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat dan juga unik untuk setiap perangkat kita. Selain itu juga aktifkan penguncian layar otomatis pada perangkat kita untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Dan juga jangan lupa untuk memperbarui perangkat kita secara berkala, karena pembaruan ini seringkali mengatasi kerentanan. Enkripsi perangkat untuk perlindungan data. Enkripsi perangkat adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi data pribadi kita. Dengan adanya enkripsi, semua informasi yang disimpan di perangkat kita ini akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa key deskripsinya ini. Maka pastikan kita ini memiliki perangkat yang mendukung enkripsi penuh untuk melindungi yang lebih baik. Lalu gunakan antivirus dan juga perangkat lunak keamanan. Antivirus dan juga perangkat lunak keamanan sangat penting untuk melindungi perangkat pribadi kita dari ancaman seperti virus dan juga malware. Maka pastikan untuk menginstal antivirus yang terpercaya dan juga melakukan pemindaian secara berkala untuk mendeteksi potensi ancaman. Ini merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga perangkat agar tetap aman. Lalu ada hindari jaringan WiFi publik yang tidak aman. Jaringan WiFi publik yang sangat rentan terhadap peretasan dan juga serangan cyber. Maka hindari mengakses informasi pribadi seperti akun bank atau data pribadi saat menggunakan WiFi publik. Jika kita harus mengaksesnya itu mungkin bisa untuk menggunakan VPN agar koneksi yang kita miliki ini tetap aman dan data pribadi kita juga terlindungi. Terakhir ada backup data secara rutin. Nah, untuk memastikan bahwa data kita ini aman, sangat penting untuk melakukan backup secara rutin. Kita dapat menggunakan layanan penyimpanan awan atau perangkat keras eksternal untuk menyimpan salinan data kita. Dan juga pastikan untuk melakukan backup secara berkala agar data penting kita ini tidak hilang akibat kerusakan perangkat ataupun serangan cyber. Mungkin untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan itu menjaga privasi keamanan digital ini merupakan hal yang sangat penting di dunia yang semakin terhubung ini. Dengan langkah-langkah yang telah kita bahas hari ini, seperti mengontrol data pribadi, mengamankan perangkat, dan juga menjaga privasi di platform digital, kita ini bisa meminimalisasikan resiko yang mungkin terjadi. Selalu ingat juga untuk mengikuti langkah-langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari agar data kita ini tetap aman dan terjaga.